Andi Arief minta rekonsiliasi terhadap kasus Rizik. Pertanda FPI memiliki hubungan khusus. Dengan siapa nih? SBY. Ya, kita sama-sama mengetahui jika politisi Partai Demokrat Andi Arief seringkali membuat kontroversi di medsos. Saat ini dia mengusulkan untuk dilakukannya rekonsiliasi. Langkah itu dinilainya penting agar situasi semakin damai. Rekonsiliasi juga dianggap Andi lebih baik ketimbang melanjutkan persidangan mantan FPI itu dan dua aktivis koalisi kami yaitu Saganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Hal itu diungkapkan Andi di lini masa akun Twitternya seusai mengikuti webinar tentang pengadilan HRS bertajuk Hukum atau Politik. Baru selesai webinar tentang pengadilan HRS, Hukum atau Politik. Saya mengusulkan agar situasi makin damai dan legasi Pak Jokowi bagus buat semua rakyat adalah dengan melakukan rekonsiliasi ketimbang melanjutkan persidangan yang timpang terhadap HRS, Saganda, Jumhur, dan lainnya. Demikian tweet Andi. Postingan Andi Arief menuai komentar beragam dari pengguna Twitter. Ada yang pro dan ada yang tidak sedikit yang menanggapi kontra. Salah satunya adalah pemilik akun @dipa adi martius justru meminta agar proses hukum terhadap HRS, Saganda, dan Jumhur dilanjutkan. Saya mengusulkan agar situasi semakin damai dan legasi Pak Jokowi bagus buat semua rakyat adalah dengan menegakkan dan melanjutkan proses hukum ketimbang melakukan pembiaran atau memperlakukan berbeda dari warga negara lain terhadap HRS, Saganda, dan Jumhur Hidayat. Demikian katanya. Menarik sekali dari tanggapan. Ini menandakan jika hanya sebagian kecil masyarakat yang menginginkan rekonsiliasi hanya untuk kepentingan partai dan roda politik tentunya. Namun dengan mengusung rekonsiliasi, ini sebagai pertanda jika Partai Demokrat sedang mencari masa untuk tahun politik. Kita sama-sama mengetahui jika Rizik seringkali merusak suara nasionalis. Hal lainnya bagaimanapun juga FPI dan SB sempat mesra beberapa waktu yang lalu. Kita mengetahui jika Partai Demokrat menjadi penyumbang atas jumlah aksi yang dilakukan Rizik dari tahun 2016 hingga dirinya menghilang. Kini perlu melihat kembali pada saat SBY menjabat presiden selama 10 tahun. Dari 2004 sampai 2014, sikap SBY dinilai selalu gamang dalam menyikapi aksi yang dilakukan oleh FPI. Lebih jauh disebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan jika SBY diuntungkan oleh keadaan daripada FPI. Walaupun di permukaan hubungan SBY dan FPI seringkali panas dingin. Adu domba komentar antara SBY dan FPI pada zaman itu. FPI dan HT merupakan kelompok radikal yang membahayakan kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri. Itu sebabnya ia menilai selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY dan Demokrat, mereka seakan-akan mendapatkan dukungan dari kelompok Front Demokrasi Semu. Pada masa SBY itu juga ada dukungan-dukungan dari Front Demokrasi, tetapi naif. Demokrasi diartikan kebebasan yang seluas-luasnya. Tidak ada filter, tidak ada perlawanan terhadap radikalisme, tidak ada perlawanan terhadap hate speech. Dengan kata lain, FPI di era SBY diberi keleluasan lebih untuk melakukan aktivis organisasinya. Bahkan saking luas dan tidak tegasnya pemerintahan SBY kepada FPI, FPI kerap melakukan aksi-aksi intoleran dan kekerasan berkali-kali. Kedekatan SBY dengan FPI pun kembali mesra 2016 lalu. Dalam sebuah berita pengamat politik, Boni Hargen mengatakan bahwa SBY merupakan aktor di balik aksi demo berjilid-jilid itu. Hal itu didasarkan pada konferensi pers mantan Presiden RI ke-6 itu yang meminta aparat penegak hukum untuk memproses Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama sehingga jangan sampai menimbulkan opini Ahok kebal hukum. Karena jika tidak, maka sampai lebaran kuda pun akan tetap ada unjuk rasa. Menurut Boni, konferensi pers itu merupakan gerakan kekuasaan untuk kepentingan Pilkada 2017. Mengingat putra sulung SBY AHY maju sebagai calon gubernur. Karena itu kiranya wajar jika SBY memiliki kedekatan dengan FPI. Keterlibatan SBY dalam aksi 212 merupakan bukti nyata kedekatan di antaranya mereka. Hal yang sangat kontras adalah ketika mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dengan tegas menyatakan dirinya siap memberikan bantuan hukum untuk Partai Demokrat pimpinan AHY. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya kisruh dualisme di internal Partai Demokrat antara kubu AHY dan Muldoko yang terpilih menjadi ketum versi Deli Serdang. Munarman berpretensi bahwa ia akan selalu berada di pihak yang terzalimi. Hubungan FPI dan SBY adalah hubungan mutualisme. Keduanya saling membantu guna mencapai kepentingan masing-masing.
Demikian artikel ini dikutip dari siwa.com dan ditulis oleh Putri Diani. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu